Yang keempat yang paling istimewa, wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahlil khataya qad istaujabun nar, bisa memberi pertolongan kepada 70.000 ahli neraka. Subhanallah. Nih malam jangan sampai dilewatkan nih. Sampai pagi kalau bisa, jangan tidur kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi latafa bilutfihi dunal lutufa wa 'azzama bi'azamatihi fawqal 'uzama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man qad urzila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bid-darajatil ula wa tabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil jaza. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtaduna bil ihtida. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha ta'ala qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Wa jaa fi haditsin akhar khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfi min Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul fitri wa lailatun nahri. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil ahibatil kiram. Para asatid, para kiai, wabil khusus yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Aliyuddin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ustaz Dimas Kun, para asatid yang lainnya yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kesehatan, panjangkan umur, dan ditambahkan istrinya, kesolehaannya. Jangan dipotong-potong, dengerin dulu Pak. Ibu-ibu udah melotot aja nih. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati segenap jamaah muhallilin muhallilat, ibu dan bapak yang hadir pada malam hari ini, terutama keluarga sahibul musibah almarhum wal maghfurlah Bapak Teguh Raharjo bin Selamat Widodo
Mudah-mudahan beliau mendapatkan lautan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang Allah Jalla wa ala. Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga Allah, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, baik istri maupun anak, diberikan ketabahan dan kesabaran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati umil Qur'an lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kita juga berkumpul di sini dalam acara pengajian sekaligus walimatul urs. Malam ini kita kumpul lagi dalam acara pengajian sekaligus walimatul wadimah. Walimatul wadimah garis miring tahlilan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, yaitu bahagia dan kesedihan, duka dan suka. Ini akan tetap menghiasi kehidupan kita selama kita berada di dunia yang fana ini. Saat Anda sedang dalam keadaan senang dan bahagia, jangan lupa kesedihan sedang mengintai saudara. Ketika Anda berada dalam kesedihan, jangan putus asa karena kebahagiaan sedang menanti Anda. Tidak mungkin seseorang hidup selama-lamanya duka, dan tidak mungkin seseorang hidup selamanya dalam sukacita. Dua hal ini pasti pernah kita alami dalam kehidupan ini. Ada yang duka ditinggal oleh sang ia cintai, ada yang sedih karena ditinggalkan oleh orang yang dia sayang, ada yang bahagia karena mendapatkan dan bertemu dengan pujaan hati yang sudah lama tidak berjumpa, yang sekarang sudah menjadi janda. Dua hal ini tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf tentang tetesan air mata yang keluar dari mata dan membasahi pipi dan janggut Rasul yang mulia, ketika Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ma hadal buka ya Rasulullah?" Tangisan apa ini wahai Rasulullah? Seolah-olah Abdurrahman bin Auf setengah tidak percaya bahwa Rasul bisa menangis karena mendapat cobaan dan musibah. Namun Rasul ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa innallaha la yu'adzibu bihadzal dam'i walakin yu'adzibu bihadzal lisan. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghukum seorang hamba karena sebuah tangisan. Allah hanya akan memberikan sanksi kepada hamba karena ulah lisan. Tangisan tidak akan pernah menyebabkan seseorang mendapat azab, musibah, hukuman dan siksa dari Allah Jalla wa'ala. Tapi lisan inilah yang akan menyebabkan seorang hamba banyak tersungkur jatuh ke dalam jurang neraka jahanam. Na'udzubillah min. Maka hati-hati dengan lisan. Dia adalah daging tak bertulang, tapi kalau sudah menyakiti hati, maka lukanya akan lebih parah daripada sayatan pedang. Terkadang tubuh ini terlihat kekar,
tapi jiwa ternyata rapuh. Tangisan yang disebabkan oleh lisan tidak akan berhenti bahkan sampai kematian. Bahkan ada orang yang sudah terlampau sakit hati, dia berkata, datang kapai mau dihampura ku aing. Ngerti teh eta? Sampai mati nggak bakal saya maafkan. Kenapa? Sudah terlampau sakit hatinya. Maka oleh karena itu di malam pertama bulan Rajab ini jagalah lisan. Kita niatkan untuk menjaga mulut, jangan sembarang berbicara. Innal bala muwakkalun bil mantiki, sebab banyak musibah disebabkan oleh ucapan. Banyak cobaan faktornya adalah perkataan. Jangan sembarang berbicara. Istilah orang tua kita dulu, siapa tahu Nabi Khidir lewat. Padahal lewat nggak lewat ya jangan sembarang berbicara. Mau lewat mau nggak lewat nggak masalah. Karena kalau kita bisa menjaga lisan, insya Allah hati kita terjaga. Sebab lisan ini adalah cerminan hati. Kalau kita ingin tahu keadaan hati seseorang itu baik dan tidak, itu bisa dilihat dari lisannya. Sangat bohong ketika orang berkata, saya mulut doang kasar, hati mah Hello Kitty. Bohong. Justru lisan itu adalah cerminan daripada hati. Hati ini sesuatu yang gaib, tidak nampak terlihat, tapi dia memiliki tanda dan wujud di permukaan, yaitu lisan. Inilah tanda daripada keadaan hati seseorang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau almarhum Bapak Teguh menjelang wafat beliau sakit. Sakitnya ini menyebabkan beliau tidak bisa melihat. Betul ya? Saya teringat sebuah hadis dan tadi saya bacakan hadisnya. Hadisnya berbunyi begini, innallaha qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, jika aku memberi cobaan kepada hambaku tentang dan terhadap dua kekasihnya, lalu dia bersabar, maka aku akan mengganti musibahnya itu dengan surga. Istilah dua kekasih di dalam hadis ini, kata para ulama ahli syarah hadis, adalah kedua mata. Jika seorang hamba diberi cobaan kedua matanya tidak bisa melihat, lalu dia bersabar, maka Allah akan ganti musibahnya tersebut dengan surga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi ini Allah berikan kepada almarhum Bapak Teguh Widodo. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Jadi sabar ini sangat penting para hadirin sekalian. Kalau tidak ada kesabaran, kalau tidak ada ketabahan, maka tidak akan pernah stabil kehidupan ini. Ketika orang tidak sabar ingin cepat kaya, maka dia akan korupsi sampai ratusan triliun, ditangkap cuma 5 tahun penjara. Itu di negara Konoha, bukan di sini. Kenapa kok sampai korupsi miliaran triliunan? Karena pengen cepat kaya, tidak sabar. Ketika seseorang ingin cepat punya anak, tidak sabar, dia akan melakukan hubungan intim sebelum nikah. Ketika tidak sabar menahan syahwatnya, dia akan berzina sebelum akdun nikah. Dan ini malam tahun baru Masehi, di mana malam ini ada banyak tradisi perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi di penjuru dunia. Naudzubillah min dzalik. Bahkan saya mendapat informasi, semoga ini tidak benar, alat-alat kontrasepsi paling laris di malam ini, yang belinya usia 17 sampai 30 tahun. Saya sudah 30 lewat, berarti nggak beli kayak begitu. Yang ngapain beli, yang punya ada yang sahada.
Begitu. Maka tolong jaga putra-putrinya ibu dan bapak, jangan sampai naudzubillah, lebih baik mereka menangis, lebih baik mereka ngambek, lebih baik mereka ngunci dirinya sendiri di dalam kamar karena tidak mendapat izin dari orang tuanya keluar malam tahun baru. Lebih baik begitu ketimbang mereka keluar dari rumah dengan teman-temannya, pulang sudah hilang keperawanannya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak bisa diobati kekecewaan tersebut. Jangan pernah mempercayakan anak gadis bapak terhadap laki-laki manapun kecuali suaminya. Calon suami pun jangan, suaminya. Kalau sudah sah baru lepas. Jaga tolong hadirin hadirat sekalian, karena Allah sudah mewanti-wanti hal itu di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan menjaga kita dan mereka dari hal-hal yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, yaitu kemaksiatan. Jadi tugas laki-laki itu sangat berat, bukan cuma ngurus diri sendiri, tapi dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Makanya Allah memberi keringanan kepada siapapun laki-laki yang bisa adil untuk berpoligami. Yang bisa adil, yang tidak bisa tidak boleh, haram. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak sanggup adil, bahkan ada kekhawatiran tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Jangan bermain-main dengan ayat berdalih sunnah padahal nafsu. Banyak zaman sekarang kayak begitu, sunnah Nabi, tidak, bukan sunnah nafsu. Ya Bu ya, iya katanya tuh, cocok soalnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena ini merupakan sunnatullah. Yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Kelak ujungnya pun semua yang hidup akan mati. Bahkan malak Israfil yang meniup sangkakala pun akan mati. Tidak ada yang abadi kecuali Dia Sang Maha Abadi, Allah Rabbul Izzati. Meskipun dikasih umur yang panjang, usia yang ribuan tahun seperti iblis adanya, tapi tetap kematian tidak bisa dihindari oleh setiap yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita saat nanti sangkakala yang pertama kali ditiup oleh malak Israfil, maka semua yang ada di langit dan di bumi akan binasa kecuali yang dikersakan oleh Allah tidak binasa. Di antaranya adalah arsy, kursi, lauhul mahfuz, al-qalam, surga, neraka, dan arwah yang tidak mati. Ruh kita tidak akan mati, sebab ruh ini tidak mengenal usia. Tidak ada tua, tidak ada muda, kita seusia semuanya. Kalau kita bicaranya ruh, makanya saat manusia meninggal, dikatakan meninggal itu karena khurujur ruhu minal jasad. Ruh ini keluar dari jasad. Jadi mati itu hanya sebuah istilah keluarnya ruh dari jasad. Berarti yang mengalami kematian hanya jasad saja, ruh tidak mengalami kematian. Maka sungguh sangat tidak berakal ketika ada orang yang hanya ngurusin fisik dan jasad saja, tapi ruhnya tidak diurus. Ruh inilah yang akan kembali menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Ruh inilah yang tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Kenapa kita hanya ngurusin fisik dan jasad saja? Sedangkan fisik dan jasad ini kalau sudah di bawah tanah, dia hanya akan menjadi binatang-binatang yang menjadi makanan binatang-binatang yang ada di dalam tanah sana. Apalagi kalau yang gemuk, waduh, udah ditunggu-tunggu sama hewan tanah ya. Ada yang gemuk kan? Oh, aduh, enggak, ini Mas Soleh ini mah enggak.
pahit dagingnya pahit, nggak mau, nggak mau dimakan sama binatang tanah, pahit soalnya, pahit. Yang soleh itu akan utuh jasanya di dalam tanah. Kenapa? Pahit soalnya. Pas dicicipin manis, habis sudah. Ya Allah, jasad akan binasa para hadirin sekalian, tapi ruh tidak akan mati. Makanya ruh kita rawat, ruh kita jaga, ruh kita sehatkan. Nih malam pertama bulan Rajab, dikatakan di dalam sebuah riwayat, meskipun ini riwayatnya tidak sahih, bahwasanya man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, maka hatinya tidak akan pernah mati di saat hati orang lain telah mati. Ketika banyak hati manusia telah mati, matinya hati itu sangat mengerikan ketimbang matinya tubuh. Jangankan hati yang mati, ibu punya suami anunya mati, seneng gak bu? Mana ibu-ibu nih? Bu, ibu punya suami ibu anunya mati, seneng gak? Enggak katanya tuh. Karena tidak bisa dipungkiri, memang itu barang yang paling unik yang ada pada diri laki-laki. Itu saja yang mati, banyak perempuan yang gak suka, apalagi yang mati ini hati. Hati kalau sudah mati itu lebih serem ketimbang jasad yang mati. Hati kalau sudah mati itu lebih madorot ketimbang anunya yang mati. Mana ciri orang yang hatinya mati? Tidak pernah mau dinasehati, tidak pernah mempan disampaikan peringatan-peringatan agama kepadanya, tidak mau datang ke mushola dan ke masjid. Ada kematian di depan, di belakang, tapi tidak tersentuh hatinya untuk mengingat kematian. Ini tanda orang yang hatinya mati. Ingin menang sendiri, nggak mau kalah, sombong, ria, sum'ah, semua penyakit ada pada dirinya. Itu orang yang hatinya mati, gemarnya maksiat, gemarnya berbuat kemungkaran, anti daripada kebaikan. Itu tanda orang yang hatinya telah mati. Tidak ada rasa iba di dalam hatinya kepada orang lain. Tidak ada rasa cinta kepada sesama manusia di dalam hatinya. Kenapa? Hatinya mati. Sangat berbahaya kalau hati orang itu sudah mati. Nah, supaya hati kita tidak mati, maka hidupkan malam pertama bulan Rajab. Ini malam pertama bulan Rajab, kita telah mengawalinya dengan zikir tahlil tadi. Subhanallah, alhamdulillah. Semoga ini adalah awal yang baik bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Maka jangan dirusak malam ini dengan kemaksiatan, dengan hura-hura, dengan joget-joget, dengan bermaksiat. Jangan. Ibadah yang paling utama pada malam tahun baru cuma satu, bobo. Tahu bobo? Turu, tidur. Itu ibadah yang paling utama di malam tahun baru. Kenapa? Dengan tidur dia tidak bermaksiat, dengan tidur dia tidak nonton TV, dengan tidur tidak berbohong, dengan tidur tidak berzina, dengan tidur tidak joget, dengan tidur tidak mencuri, dengan tidur tidak berbuat mungkar. Tidur. Maka saya pesan pulang dari sini, sholat dulu. Belum sholat isya langsung tidur. Ya jam 2 bangun baru sholat isya. Tapi jangan makruh ya. Tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Isya dulu baru makan dulu, kan lapar. Nah berkat siapa yang makan nanti? Ya. Habis makan baru tidur. Jangan ngopi, tidur. Subhanallah, ibadah yang paling utama. Tapi karena malam ini malam 1 Rajab, kita hidupkan dengan ibadah. Dengan ibadah para hadirin sekalian. Dan ibadah apa yang sebaiknya kita lakukan pada malam hari ini? Doa. Dikatakan di dalam hadis yang tadi saya bacakan di awal muqaddimah, ada 5 malam yang tidak pernah ditolak siapapun yang berdoa kepada Allah pada malam itu. Yang pertama adalah ini, malam 1 Rajab.
Yang kedua malam nisfu Sya'ban, sebulan setengah lagi. Yang ketiga malam Jumat, 4 malam takbir Idul Fitri, 5 malam takbir Idul Adha. Jangan lewatkan malam itu berdoa kepada Allah. Panjatkan hajat kita semuanya kepada Allah. Semua yang hadir di sini pasti punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita. Jangan malu untuk berbicara kepada Allah. Sampaikan di atas sajadah, sampaikan dengan linangan air mata. Bicarakan, obrolkan hajat kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah telah berjanji siapapun yang berdoa kepadanya pada malam ini tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dengan menangis, ya Allah, pengen kawin ya Allah. Yang belum atau yang pengen lagi karena sudah tidak ada yang pertama, minta, ya Allah, pengen kawin. Minta sama Allah yang solehah ya Allah, yang gak cerewet ya Allah. Karena kebanyakan cewek zaman sekarang cerewet. Benar nggak nih? Wah, nggak ada yang berani ngomong cowok nih. Ya Allah, minta sama Allah. Pengen apa minta sama Allah. Allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa bunayu adama hina yus'alu yagdabu. Allah bendu, Allah murka, Allah marah jika ada manusia yang tidak berdoa kepadanya. Sedangkan manusia jika sering dipinta justru bakal marah. Kita nih manusia sekali dipinta sama orang ngomongnya, itu mah gak usah ngomong, ambil aja sendiri. Besok minta lagi, minta rokok dong sebatang, ya ambil aja gak apa-apa. Besok ketemu minta lagi, pasti kita ngomong kan, lu jadi orang yang bener dong, masa tiap hari minta rokok sebatang. Pertama minta air mah ngomong, ambil aja nggak usah ngomong air ini. Tapi tiap hari minta air kan kita ngomong, marah kalau tiap hari minta. Meskipun kadang nggak berdepan di belakang kita ngomongin dia, itu watak dan tabiat manusia tuh kayak begitu. Jangankan orang lain, orang tua terhadap anak juga sama. Tadi pagi minta jajan 10.000, jam 8 minta lagi 2.000, siang dikit minta lagi jepan, sore minta goceng. Ngomel nggak orang tuanya? Kamu jajan aja, minta duit aja, buat apa sih? Ngomel. Segitu sama anak, sama istri juga sama. Pagi minta duit buat belanja, siang belanja lagi, sore minta buat ngebaso, malam minta duit beli seblak. Suaminya ngomong, jajan melulu. Jangan boros dong, jadi orang mah harus hemat, harus ngirit. Ngomong manusia mah pasti minimal ngomong kalau sering dipinta. Jangankan suami, istri juga sama. Ketika suami banyak minta sama istri pan ngomong. Apalagi musim hujan kayak begini, malam hujan Noel dikasih, pagi hujan Noel lagi dikasih, sore hujan Noel, pasti ngomong istrinya. Masa 3 kali mas? Kayak pengantin baru aja ngomong pasti itu. Tadi siang saya ngaji ibu-ibu, bukan di Indonesia, di Konoha sana. Ada ibu-ibu nanya begini, Ustadz, kalau nolak suami emang dosa gitu? Tahu nggak nolak? Ya nolak kayak begitu ya. Jangan frugal lah, banyak anak kecil di sini. Saya bilang dosa bu, dosa gede. Ustadz, itu dalam sebulan kadang ada aja saya nolaknya sekali. Ya nggak boleh bu. Ya gimana kalau nggak mood? Ya nggak mood juga ngasih aja, nggak apa-apa. Lah terus ya biarin, biar dia yang kerja, ibu diam aja. Asalkan jangan nolak, kecuali 1 haid, 2 nifas, 3 sakit. Lain daripada itu kasih. Bila perlu ngomong begini, hayang mah marosotkeun me sorangan. Ngerti nggak nih? Nggak ngerti ya udah. Kasih. Makanya untuk memotivasi hal yang begitu, ingat, ketika seseorang suami istri melakukan hal begitu,
itu pahalanya sama dengan membunuh 70 Yahudi. Sengaja perang ke Palestina ongkos nggak punya, sekalinya punya pun mending umroh kita ke Makkah, betul nggak? Nyampe ke Palestina misalnya belum tentu 70 Yahudi kita bunuh, bisa jadi kita yang terbunuh. Nggak jauh-jauh ke Palestina, cukup 5 menit 70 Yahudi mati. 5 menit ya? Hah? Bener kan nih? Serius. Cukup 5 menit 70 Yahudi mati. Masya Allah. Jadi nanti ngomongnya gitu aja. Yuk kita bunuh Yahudi yuk. Itu aja. 70. Ya Allah ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab bulan yang istimewa, jangan kita sia-siakan. Di dalam salah satu kitab, meskipun kitab ini banyak bermasalah isinya, kitab Durratun Nasihin, karena banyak riwayat-riwayat hadis-hadis yang tidak ketemu asal usulnya, tapi nggak masalah dipakai dalam padilah amal ya. Ini bulan Rajab, Syaban, nama Ramadan nih, hati-hati nih. Amal apapun balasannya dilipat ganda. Kalau di bulan Rajab beramal apapun balasannya 70 kali lipat. Kalau di bulan Syaban 700 kali lipat, di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Amal apapun, baik itu ibadah ataupun maksiat, baik itu taat ataupun mungkar, dibalas 70 kali lipat. Kalau kita sedekah di bulan Rajab, pahalanya 70 kebaikan. Kalau kita sholat sunnah di bulan Rajab, pahalanya 70 sholat sunnah. Kalau kita sholat fardu di bulan Rajab, 70 sholat fardu. Kalau kita ngaji di bulan Rajab sama dengan 70 kali ngaji. Ini pahalanya luar biasa. Tapi kebalikannya juga sama. Orang yang berbuat maksiat di bulan Rajab itu 70 kali lipat itu dosanya. Dan maksiat jangan cuma diartikan berzina, mencuri, berbohong, tidak. Maaf nih ibu-ibu, keluar rumah nggak pakai kerudung, rambut kemana-mana, itu juga maksiat. Hati-hati Ustadz, deket ini ke warung, sama aja warung juga keluar. Di rumah bebas nggak apa-apa, keluar rumah pakai kerudung. Tapi jangan salah paham nih, kadang-kadang harus dijelaskan secara terperinci. Kerudung pakai tapi celana pendek. Ini kan ketelimbang ini. Saya kan rumahnya di Pasar Jayanti situ. Itu kalau hari pasar kadang saya suka ke pasar beli uduk. Itu kadang lihat, ya lihat kan nggak apa-apa ya. Yang dosa kan diliatin. Kalau ngelihat mah kelihatan nggak dosa. Yang dosa itu diliatin. Ada ibu-ibu atas pakai kerudung, atasan juga pakai baju tangan panjang, bawah pakai celana cuman sampai bitis doang. Ke bawahnya kemana-mana. Ada yang lebih parah, atasnya kerudung tapi pakai kaos lekbong. Mending putih mah hidung hauk doi. Digaruan ngebul pan ge. Ya Allah. Ini salah kaprah. Jadi kadang-kadang ngejelasin harus terperinci kadang-kadang. Daya tangkap orang kan beda-beda. Seperti ini di bulan Rajab kan kita disunahkan membaca doa, membaca Sayyidul Istighfar pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi 3, sore 3. Ini kadang-kadang kalau enggak rinci ngejelasinnya ada yang salah paham. Saya bilang baca Sayyidul Istighfar pagi 3, sore 3. Beneran dibaca Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar. Nah orang kan daya tangkapnya beda-beda. Benar enggak? Makanya harus jelas. Keluar rumah membuka aurat ini maksiat. Maksiat. Bapak-bapak laki-laki juga sama. Jangan dikira laki-laki enggak ada auratnya. Antara pusat dan lutut itu aurat laki-laki. Jadi kalau keluar rumah nggak pakai atasan, nggak pakai kaos, nggak pakai kemeja, dada kemana-mana, pusar kemana-mana, pakai celana kolor doang, lutut kemana-mana, itu juga maksiat. Makanya main bola itu main bolanya boleh, tapi busana yang dipakai lutut kemana-mana itu juga dosa. Hati-hati.
Ya, itu kalau beli celana dalam cowok kan ada gambar di luarnya tuh. Cowok pakai apa doang tuh? Batman ya, segitiga doang. Itu kan maksiat diliatin terus sama ibu-ibu. Ganteng amat kayaknya. Seandainya suamiku seperti dia, mimpi gak bakal bisa kayak begitu. Ya, jadi maksiat bukan cuman berzina, termasuk durhaka kepada suami. Ini maksiat, maksiat yang merajalela di setiap pelosok penjuru dunia, baik di perkotaan, desa maupun kampung, baik orang yang berilmu, awam, pejabat ataupun rakyat. Yang namanya istri durhaka kepada suami itu maksiat. Bu, ulah tungkul baik, pura-pura nggak denger. Bu, durhaka sama suami itu maksiat, kurang kencang. Durhaka sama suami itu kurang kencang. Durhaka sama suami itu hukumnya maksiat. Maksiat itu dosa. Tapi insya Allah ibu-ibu Taman Cikande semuanya solehah. Insya Allah. Namanya insya Allah kan insya Allah. Ya, 50-50. Jangan bu, jangan, kasihan mereka. Sudah capek cari nafkah, perjuangan antara hidup dan mati. Kasihan bu, kasihan. Makanya banyak suami itu meninggal duluan. Kenapa? Banyak nelen ludah. Banyak nelen ludah. Ya, kasihan bu. Lihat perjuangan suami di luar sana, masya Allah, yang supir, pekerja bangunan, ya, pekerja konstruksi segala macam. Ya Allah, antara hidup dan mati resikonya. Memang ibu juga sama capek di rumah, tapi resikonya lebih besar suami. Yang kerja di pabrik, bagian pres, bagian mesin, itu kan resikonya luar biasa, fatal. Ya, jadi hati-hati bu, hargai mereka, sayangi mereka, ya, sampai mereka tutup usia, ibu tetap setia. Insya Allah. Jadilah Khadijah akhir zaman. Meskipun ibu namanya bukan Siti Khadijah, tapi berperilakulah seperti perilaku Khadijah. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, yang pertama tadi hatinya tidak bakal mati. Yang kedua, wasabballahu min fauqi rasihil khaira sabba, akan dihujani kebaikan oleh Allah dari atas kepalanya. Dari arah atas akan dihujani kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari arah atas? Wa fis sama'i rizqukum, karena di langit adalah rizkinya kita. Makanya kita kalau minta kepada Allah, tangan di atas, tangan diangkat ke atas. Kenapa? Karena langit adalah kiblatnya doa. Rizki kita adanya di langit, maka Allah turunkan rizki kepada kita. Dan rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang saya kira semuanya sudah tidak asing mendengar ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun dabah. Dabah itu binatang melata. Kalau di dalam tradisi Arab, dabah itu adalah kuda. Tapi maksud daripada dabah adalah hewan yang bernyawa, termasuk kita manusia. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang ada di bumi melainkan Allah yang sudah menjamin rizkinya. Dan rizki itu jangan dipersempit hanya duit saja pak. Rizki itu sifatnya umum, sehat rizki, panjang umur rizki, istri cantik, solehah, nurut, hafidhah, bisa ngaji, setia, kaya, apalagi itu rizki juga sama. Punya suami ganteng, soleh, hafal Quran, ustadz, duitnya banyak, sayang, peka, itu juga rizki. Punya menantu kaya, dermawan, rizki. Hidupnya aman, selamat, rizki. Bisa tidur dengan nyenyak, rizki. Bisa duduk di tempat ngaji dengan nyaman sambil dikit-dikit tidur, boleh nggak apa-apa ngantuk. Itu juga ngantuk itu mah.
Sama itu juga rizki, Pak. Jangan dipersempit rizki itu duit. Kebanyakan orang mempersempit arti rizki itu ke duit, Pak. Duit itu belum tentu rizki, Pak. Yang namanya rizki itu warizqu ma yanfa walau muharrama. Rizki itu sesuatu yang bermanfaat meskipun haram. Makanya ada rizki halal, ada rizki haram. Satu lagi, rizki suaminya si Lesti. Benar tuh? Rizki bilangnya wan baik mangkos. Rizki ya Allah. Selama kita hidup Allah jamin rizki kita. Apa sih rizki? Yang bermanfaat. Makanan yang masuk dalam perut itu rizki. Hidangan yang di depan bapak belum tentu rizki bapak. Bisa jadi rizki kucing itu. Sampai ke rumah gak sempat makan. Tidur bangun pagi basi, dikasih apa? Kucing. Nasi basi dikasih bebek. Masa kucing makan nasi? Bebek, ayam, rizkinya ayam, rizkinya kucing. Atau mungkin dibawa pulang ke rumah, anaknya lapar, dimakan sama anak, rizkinya anak, bukan rizki bapak. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam tubuh kita. Makanan, minuman yang sudah masuk dalam tubuh itu rizki kita. Pakaian yang kita kenakan ini rizki kita. Yang di lemari belum tentu rizki kita. Yang barusan dibeli belum tentu rezeki kita. Bisa jadi mau dipakai ternyata udah sobek duluan dicakar kucing, nggak jadi dipakai, berarti bukan rezeki kita. Kendaraan yang kita pakai, yang kita kendara itu rezeki kita. Rumah yang kita tempati itu rezeki kita, meskipun bukan milik kita, masih ngontrak, kos atau sewa, itu rezeki kita. Kenapa kita yang tempatin? Jadi rezeki itu apa yang bermanfaat dan kita rasakan manfaatnya untuk kita, itu adalah rezeki, Pak. Sedangkan Allah sudah menjamin selama dia masih hidup, Allah jamin rizkinya. Kalau sudah habis rizkinya, mati. Jadi nggak ada istilah kata orang hidup nggak dikasih rezeki, Pak. Ada aja. Dulu pernah ada seorang ulama namanya Imam Az-Zahidi. Imam Az-Zahidi seorang wali, seorang ulama, hamba yang soleh. Beliau ingin mencoba kebenaran firman Allah yang tadi. Benar tidak sih Allah itu menjamin rizki setiap hambanya? Maka beliau Imam Az-Zahiri pergi ke dalam hutan, lalu mencari gua. Setelah ketemu dia masuk ke dalam gua, tanpa membawa duit, tanpa membawa bekal, dengan pakaian yang hanya nempel pada tubuhnya. Dia masuk ke dalam gua, lalu dia duduk di dalam gua dengan duduk bersila. Contoh ini mah ya, sila begini. Sila. Udah tanggung sila berarti ini. Sila. Contoh ini, duduk di dalam gua dengan cara sila. Lalu dia diam. Tidak bergerak sedikit pun, ingin tahu sampai tidak rezeki Allah kepada saya. Jikalau Allah benar, pasti akan datang. Jikalau Allah tidak benar, itu mustahil. Saya ingin mencobanya saja. Dia diam di situ, tidak makan, tidak minum, tidak ngapa-ngapain. Nggak lama turun hujan. Pas turun hujan, kebetulan ada rombongan dagang yang melintasi hutan. Ketika rombongan dagang ini kehujanan, mereka berteduh ke dalam gua. Masuk ke dalam gua yang gelap, kemudian mereka melihat ada sosok manusia yang duduk terdiam sambil sila di dalam gua. Mereka permisi sambil mengucapkan Assalamualaikum. Jangan dijawab nih, contoh ini mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab. Imam Az-Zahidi tidak menjawab, dia diam di situ. Kata orang-orang pedagang yang berteduh di dalam gua, oh ini mungkin orang kedinginan, kelihatannya lemas, lesu. Mari kita nyalakan api di dekatnya. Mereka menyalakan api di hadapan Imam Az-Zahidi. Kelihatan tubuhnya, wajahnya tampan, orang soleh, bersih. Lalu ditanya, wahai Tuan, bolehkah kami ikut berteduh di dalam gua ini? Imam Az-Zahidi diam, tidak menjawab. Matanya melotot tapi tidak berbicara. Kata mereka, ya Allah, mungkin ini orang saking kelaparannya sudah berhari-hari di sini sampai ngomong pun tidak bisa.
Ayo, kata pemimpin rombongan itu, kita bikin makanan. Kasihan nih orang belum makan, mungkin ngomong saja nggak bisa. Dibikinin masakan, dibikinin makanan. Sudah makanan jadi dihidangkan. Setelah dihidangkan, mereka tawarkan kepada beliau, wahai Tuan, silahkan makan. Mungkin Tuan sudah tidak makan berhari-hari. Imam Az-Zahidi tetap diam, tidak ngomong. 1000 bahasa tidak keluar dari mulutnya, diam saja. Kata mereka, mungkin dia kehausan. Cepat bikinin susu hangat. Susu beruang angetin. Contoh ini mah contoh. Cerita diangetin susu beruang. Kok susu beruang ya? Susu sapi atuh, tapi mereknya beruang, susu beruang, dalamnya susu sapi. Udah diangetin tuh, disuguhin, silakan Pak, ini susunya. Diam, tidak ngomong. Kata mereka, mungkin kita yang harus nyuapin. Dia nggak kuat, tangannya lemes, mungkin nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Akhirnya dibuka mulutnya. Ketika bibir dibuka, gigi terkunci rapat. Akhirnya mereka memaksa membuka mulut Imam Az-Zahidi dengan pisau. Dibuka dengan dicongkel tuh mulutnya tuh. Akhirnya terbuka mulutnya. Setelah mulut terbuka, susu kemudian diminumkan. Saat susu itu sudah mendekati bibir Imam Zahidi ketawa. Kata mereka, anta majnun, kamu orang gila ya? Ditanya diam aja, pas mau disuapin kok ketawa. Kata Imam Az-Zahidi, lastu bimajnun, saya tidak gila. Semenjak kalian kehujanan di bawah, saya lihat dari kejauhan. Saat kalian masuk mengucapkan salam, saya pun mendengar. Ketika kalian menawarkan hidangan, saya pun tahu dan memang sedang lapar. Ketika kalian memaksa mulut saya terbuka, saya pun tahu dan merasakan itu. Kata mereka, kenapa kamu tidak menjawab salam kami? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan kami? Kenapa kamu jadi orang semacam ini? Kamu gila? Saya enggak gila. Saya begini karena ingin mencoba kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ternyata benar Allah berfirman, saya tidak kemana-mana, diam di dalam gua yang gelap, Allah datangkan rizki kepada saya, bahkan langsung ingin dimasukkan ke dalam mulut saya, meskipun dengan wasilah kalian semua. Ini pelajaran penting bagi kita. Rizki nggak ada kaitannya dengan usaha. Rizki nggak ada kaitannya dengan bekerja, Pak. Tidak. Kalau memang rizki ada kaitan erat dengan bekerja, maaf 1000 maaf, mungkin orang yang paling kaya adalah kuli bangunan. Kenapa? Yang paling capek dia. Mungkin yang paling kaya supir angkot, yang paling capek mereka. Tapi kok kenapa tidak? Karena tidak ada kaitan dengan bekerja yang namanya rizki. Nah, bisa Bapak coba ya, nggak usah kemana-mana, di rumah aja begini aja, diam. Diam aja, coba itu, coba. Insya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Insya Allah itu majnun beneran itu, majnun beneran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang kedua, keutamaan menghidupkan malam 1 Rajab, akan dihujani kebaikan dari atas kepalanya. Yang ketiga, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu. Dia akan keluar dari dosanya seperti di hari saat dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, bagaikan bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Yang keempat yang paling istimewa, wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahlil khataya qad istaujabun nar. Bisa memberi pertolongan kepada 70.000 ahli neraka. Subhanallah. Nih malam jangan sampai dilewatkan nih. Sampai pagi kalau bisa, jangan tidur. Kalau bisa main catur bukan, main kerambol apalagi, ngongkok kongko ngobrol nggak karuan, jangan. Dikir, wirid. Kalau yang sudah beatorikoh, dikir sampai pagi, khataman sampai pagi selesaikan. Ya, yang enggak
ijazah thariqah misalnya, ya sudah baca Quran kayak jenuh baca Quran, ganti baca sholawat, capek baca sholawat, sholat 2 rakaat, sholat sudah 10 rakaat, capek sambil tiduran dengerin ceramah, sama itu juga ibadah. Ya, insya Allah baru 5 menit langsung tidur itu mah, tidur nonton ceramah sambil tidur itu mah, tidur beneran. Ibadah kalau bisa. Kalau tidak bisa tidak tidur salat 1 malam, minimal isanya jamaah, subuh jamaah. Pulang dari sini usahakan isanya jamaah. Ngajak siapa Ustaz? Masjid udah enggak, ini udah selesai isanya. Istri udah sholat, ajak sholat lagi. Emang boleh? Boleh. Ya, mah udah sholat, udah yuk sholat lagi. Loh kenapa? Saya pengen mendapat keutamaan menghidupkan malam 1 Rajab, jamaah lagi sama istri. Kalau nolak gampang, bere duit anu berem 5 lembar bae. Daekeun ge pasti eta daekeun. Ya, walaupun daekeun kudu teu berem mah pasti daekeun. Atau beliin emas 1 gram aja pasti mau itu, nemenin sholat isya jamaah. Kenapa? Sayang biar nggak kelewatan menghidupkan malam 1 Rajab. Maka saya bilang tadi jangan maksiat. Jadi minimal kalau nggak ibadah tidur, jangan maksiat. Ini malam banyak maksiat. Ya, udah mulai banyak pembakaran sepanjang jalan ini. Ya kalau makan mah nggak apa-apa, tapi saya mau nanya, kenapa sih harus malam ini makannya? Berarti kan ada unsur memeriahkan. Iya. Oh enggak Ustaz, cuma makan doang nggak memeriahkan. Oke kalau begitu nanti malam aja besok. Malam Kamis. Oh enggak lah, malam sekarang aja. Berarti ada unsur memeriahkan dong kalau begitu. Bohong, tidak ada unsur memeriahkan, tidak ada unsur meramaikan. Bohong. Kenapa? Wong maunya malam sekarang manggangnya kok. Kalau nggak ada niatan meramaikan, kalau nggak ada niatan memakmurkan, kalau nggak ada niatan memeriahkan, kalau nggak ada niatan memperingati, pasti nggak mesti malam ini makannya, manggangnya. Ya makan biasa aja, begitu. Iya. Nauzubillah, ya hati-hati Pak, jangan maksiat, nitip jangan maksiat. Insya Allah nih bulan Rajab bulan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal tadi baca Sayyidul Istighfar, pagi 3, sore 3. Gimana bacanya? Bukan gitu, bukan Sayyidul Istighfar, bukan. Allahumma anta rabbi dan seterusnya 3 kali. Nah terus ada istighfar artinya tolabul maghfirah, minta ampun kepada Allah. Ada kalimat khusus yaitu Rabbighfirli warhamni watub alayya, pagi 70, sore 70, pagi habis subuh, sore habis maghrib atau habis isya. Bacanya sambil ngangkat tangan begini, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ini disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ya. Itu kitab bahasa Arab karangan Syekh Abdul Hamid Kudus, tapi sudah banyak yang menerjemahkan. Silakan kalau Bapak pengen lebih luas tinggal dibeli terjemahnya, dibaca. Di situ ada keterangan siapa orang yang membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya selama bulan Rajab, habis maghrib 70 kali, habis subuh 70 kali sambil ngangkat tangan, lam tamassa jildahun naru, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Alhamdulillah, jangan dilewatkan selama bulan Rajab. Insya Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku, warhamni, kasih sayangilah aku, watub alayya, dan terimalah taubatku, anugerahkan taubatmu kepadaku ya Allah. Ustaz, yang tadi disebutkan kan urusannya ampunan, urusannya kan akhirat. Ada nggak yang urusannya dengan cuan? Tahu nggak cuan? Fulus, bil fulus alamat mulus, mafi fulus alamat mampus. Fulus, ada nggak wiridan yang kaitannya dengan fulus di bulan Rajab? Ada. Pulang dari sini cari Jumat akhir bulan Rajab, kalender tuh ya,
buletin, tandain. Nanti Jumat akhir bulan Rajab saat khatib membacakan khutbah yang kedua, silakan ibu bapak membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Siapa yang mengamalkan itu lam tangqati ad-darahimu min yadi, nggak punya duit sepanjang tahun, pasti punya duit meskipun 2.000. Yang penting punya, nggak bakal kosong tuh dompetnya, ada duit. Apalagi kalau nggak dipakai duitnya, pasti nggak bakal habis itu. Ya, ini berkaitan dengan cuan, ini cuan. Jangan sampai ketinggalan Jumat akhir bulan Rajab tuh, ingetin. Makanya dalam ngaji itu bukan cuma akhirat, dunia pun dapat. Makanya kalau kita lihat kiai-kiai yang istiqomah, nggak ada yang miskin, Pak. Minimal apa sama punya di rumah, padahal nggak capek kerja. Kenapa? Tahu kuncinya, itu yang dialami Imam Zahiri. Banyak kiai yang ngalamin, kiai nggak kemana-mana, di rumah bangun tidur pagi-pagi udah ada yang ngetok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun tidur nih jam 3:30 subuh, ilernya masih nempel di bibir, belum dielap. Bangun tidur 3:30, ada apa malam-malam kesini? Ini kiai, istri saya mau melahirkan, minta air salusuh, air biar lancar melahirkan. Ya Allah, bangun tidur disuruh bawain air, atau mantep itu mah, jigong-jigongan nempel kana cai. Bismillahirrahmanirrahim. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratin malikil ma'bud. Nempel jeung jigong-jigong da pokona mah. Udah minumin sana. Ya Allah, pulang. Pan kalau enggak ngasih apa-apa malu. Ngasih cepet, bangun tidur cepet datang ke rumah. Ya Allah, itu namanya apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan itu min haitsu la yahtasib, enggak disangka, enggak diduga. Pedagang kan juga ada yang begitu. Dia bekerja misalnya usaha catering. Tengah malam ada yang nelpon, "Bu, bisa enggak?" "Apa nih, kok bisa enggak?" "Besok saya ada acara. Terus saya butuh 200 bungkus nasi." "Bu, jam 12." "Iya." Kira-kira terus tidur apa bangun belanja? Belanja. Illa 'alallahi rizquha min haitsu la yahtasib itu. Asalkan kuncinya apa? Wa may yattaqillaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nanti ngalamin tuh rezeki kayak begitu tuh. "Ustaz, saya mah bukan kiai, bukan pedagang." Siapa tahu tiba-tiba jam 12 malam ada yang ngetuk pintu, lagi enak-enak tidur datang, ternyata orang jauh sekampung dari Jawa datang malam-malam. Kok ngapain? Ternyata dia orang punya hutang sama orang tuanya yang sudah almarhum, berapa? 100 juta. Dia dapat gusuran, dikasih ingat, akhirnya bayar hutang kepada anaknya. Orang tua sudah meninggal, tapi kan berhutang kepada anaknya, anaknya dapat jatah waris. Enak kayak begitu tuh. Itu yang namanya apa tuh? Contoh bisa aja kehidupan ini kan subhanallah banyak keajaiban. Kita nggak pernah ngalamin keajaiban kalau kita nggak bertakwa. Kuncinya takwa saja, nanti akan mengalami keajaiban dalam kehidupan ini. Kalau nggak takwa, hidup ini akan begini saja, nggak ada keajaiban, nggak ada pertolongan. Kuncinya takwa, nanti Anda akan mendapatkan keajaiban dan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya cukup sampai di sini saja, sudah jam 9 malam. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan almarhum wal maghfurlah Bapak Teguh Widodo bin Bapak Selamat, mudah-mudahan enggak, saya mengetes doang, takut udah ngantuk, ternyata belum, ya masih sadar.
Bapak Teguh Raharjo bin Slamet Widodo ya. Mudah-mudahan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga Allah, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran, dan kelak di hari kiamat bisa berkumpul di dalam surga bersama-sama dengan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati yaumil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.